warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min Berisik Ustadz ya, suaranya agak berisik. Ya, udah namun semua. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulahu labada. Allahumma shalli ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan haqqan thayyiban mubarakan fik, yang mana kita telah Allah. Pak Abdul, maaf di-mute dulu ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kekuatan, ketepatan, sama niat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas keinginan Allah, hak prerogatif Allah, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk berkumpul. Karena kenapa? Ya, kita sebagai makhluknya ini sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa hari ini, kecuali apapun yang kita lakukan pada hari ini itu semuanya ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengkaji bukan hanya pengorbanan beliau, tapi juga apa yang beliau wariskan, apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau korbankan, apa yang beliau perbuat, itu sudah cukup untuk menjadikan kita hari ini rasa syukur yang teramat besar untuk memuji beliau dengan salawatnya, untuk keinginan bertemu dengan beliau. Karena kenapa? Kita tahu Rasul itu seseorang yang tidak pintar, tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca, iya. Tapi ketika para sahabat datang kepada Rasul, belajar dengan Rasul, itu bisa ahli di berbagai macam bidang sekaligus. Berarti sosok yang sangat hebat. Bahkan meninggalnya saja beliau, semua ilmu atau bidang-bidang ilmu itu sudah sempurna. Berarti ada sesuatu yang hebat dari beliau. Apa yang hebat adalah mungkin caranya. Mungkin dia tidak ahli dalam menulis, mungkin dia tidak ahli dalam membaca, tapi dia punya cara dalam belajar, tapi dia punya cara dalam mengajarkan. Nah, ini yang poin-poin yang harus kita pelajarin lagi dari Nabi kita. Bagaimana ketika pelajaran wahyu yang diterima disampaikan kepada umat membuat seseorang itu ahli, membuat seseorang itu banyak menguasai berbagai bidang. Sedangkan hari ini kita ketahui seseorang itu tidak bisa menguasai berbagai bidang sekaligus. Nah, berarti ada sesuatu pembelajaran yang hari ini kita tinggalkan dari pembelajaran Rasul. Makanya, ayo kita kenal lagi Rasul kita. Bukan hanya bersalawat saja, tapi kita kenali dulu sejarah-sejarahnya. Bagaimana kita belajar kesehatan hari ini yang ditinggalkan oleh Rasul. Nah, ini saja sudah sangat panjang kita pelajarin, apalagi kita mempelajari hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk ya, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja dalam pembahasan materi kita hari ini, yang mana kemarin kita sudah bahas dari awal, dari sejarah, lanjut ke pembahasan tentang landasan-landasan kitab yang terdapat di Ibnu Qayyim, walaupun itu cuma sedikitnya saja, tidak full. Karena kalau kelas ini tuh, kalau kita buat, mungkin bisa buat secara sistematis sekolah, mungkin bisa lebih lama atau lebih lengkap. Terus berikutnya kita telah belajar tentang sindrom yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, yang mana kita tahu bahwa perempuan itu sifatnya adalah dingin dan laki-laki adalah sifatnya panas. Nah, panas dan dingin di dalam keadaan seimbang, yaitu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita ketahui. Yang pertama adalah faktor makanan, yang kedua adalah faktor suhu udara, faktor cuaca, iklim, dan musim, dan yang berikutnya adalah faktor dari psikis, yaitu emosional, yaitu pemikiran, yaitu kesedihan, yaitu tekanan, dan keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan, sesuatu yang dipaksakan yang tidak diinginkan.
hal ini ternyata mempengaruhi sindrom yang terjadi pada tubuh manusia. Apakah dia akan bersifat panas, yang itu akan mematikan, dan ataukah dia akan bersifat dingin, yaitu melemahkan. Nah, setelah kita mempelajari hal itu, apa lagi yang harus kita landaskan, pelajari untuk kita mengenal diagnosa setelahnya? Nah, perlu diingat bahwasanya ketika kita ingin mendalami tentang diagnosa, maka step demi step pembelajaran itu harus kita pelajarin secara utuh. Yang mana kita belum bisa langsung mempelajari diagnosa ketika kita belum mengetahui tentang organ. Nah, masuk kita pada materi hari ini, kita akan mengenal organ. Mungkin masalah organ bagi para praktisi itu sudah umum sekali. Kita sudah paham, sudah sering dengar, sudah sering menangani, sudah paham penyakit-penyakitnya. Tapi ada hal yang harus kita bahas mengenai organ pada hari ini, yang termasuk ke dalam nanti ini akan menjadi satu kesinambungan ketika kita belajar lidah, menjadi pola pembahasan dan pola penyampaian kita dalam kita membahas lidah, sehingga kita bisa menyampaikan dengan kosakata yang sederhana, kosakata yang benar, yang bisa diterima oleh orang yang ingin belajar tentang pengobatan sekaligus. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari organ. Ingat ya, kalau mata itu adalah jendela jiwa. Kalau wajah ini adalah jendela hati. Kalau organ itu adalah jendelanya lidah. Dan anak adalah jendelanya orang tuanya ketika dia belum balik. 4 hal ini harus diingat. Ketika kita tahu bahwa mata adalah jendela jiwa, makanya kita dapatkan ketika seseorang itu berbohong di dalam jiwanya, dia mengingkari sesuatu, akan terlihat jelas di matanya. Ketika seseorang itu terganggu jiwanya, dia akan kehilangan pandangan matanya dengan kefokusannya. Ketika seseorang itu dalam hatinya sedang terjadi permasalahan, masalah penyakit-penyakit hati, maka akan tergambar oleh wajahnya. Bagaimana dengan organ? Organ yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata hari ini, organ yang ada di dalam tubuh ini yang tidak bisa kita lihat kasat mata, ini akan dicerminkan oleh lidah kita. Sebenarnya itu bisa dicerminkan oleh telapak tangan, dicerminkan oleh mata. Tapi beberapa menit saja yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemari putih, Mamawin di bawah. Ya. Headsetnya, Mamawin lagi zoom nih. Beberapa menit saja terjadi di dalam organ tubuh kita, itu langsung bisa menentukan apa penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita, bisa dilihat melalui lidah. Secepat itu lidah. Jadi jika dibilang dalam diagnosa itu, diagnosa yang paling sempurna adalah mata, 99%. Iya, tapi ketika sudah disempurnakan dengan diagnosa lidah. Lidah itu meliputi 87%, sisanya lah di mata. Jadi kalau kita cuma diagnosa mata saja, ya kita tidak akan bisa mempelajari 4 faktor. Yang pertama faktor organ, nutrisi, psikis, dan reproduksi. Karena di mata kita bisa ngelihat, seperti di tangan saja kita bisa ngelihat. Nanti ketika kita masuk diagnosa tangan, diagnosa nadi, diagnosa mata, nah kita akan mempelajari hal-hal sederhana itu. Sekarang kita masuk ke organ-organ vital. Yang terjadi dalam beberapa menit itu bisa dilihat di lidah. Kita pelajarin dulu organnya. Afwan, Ana share dulu ya. Share screen. Ya. Di sini mungkin Ana nggak akan ngejelasin seperti pembelajaran di kesehatan ya, di kesehatan konvensional yang mana ngejelasin tentang arteri lah, jalur vena, apa yang terkandung di dalam jantung ini, apa yang ada di dalam paru, bagian-bagian paru, nggak. Kita garis besarnya saja. Yang mana kita mempelajari fungsi, kita mengetahui posisi, dan kita mengetahui apa saja yang menjadi penyebab dasarnya, sehingga hal ini terjadi. Nah, dalam hal ini kita ngebahas adalah organ-organ vital yang ada pada dalam tubuh manusia. Yang pertama kita lihat adalah organ jantung. Gambarnya kurang jelas ya. Apa-apa. Yang penting kita paham saja. Organ jantung. Bisa dilihat ya. Ya, ini adalah organ jantung.
Jantung itu adalah api. Jantung itu adalah api, jadi dia pemanas di dalam tubuh. Kita butuh panas di dalam tubuh untuk menggerakkan semuanya. Ketika panas dalam tubuh itu sudah berkurang, maka yang terjadi adalah kematian perlahan, hilang rasa. Terjadi ketika organ jantung kita yang bekerjanya sudah terlalu berat atau lemah, maka bagian ujung dari tubuh kita, ujung apa? Kepala pertama. Ya, kepala paling ujung, makanya sering sakit kepala, permasalahan jantung. Nanti masalah jantung, tangan, ujung jari, baal. Karena pemompaan darah jantung itu sudah tidak sampai ke bagian ujung-ujung tubuh kita. Kaki terasa dingin dan sering masuk dan sering kesemutan kayak gitu. Nah, jantung ini memompa darah yang ada pada tubuh kita ke semua organ. Berat jantung itu kira-kira sekitar 250 gram sampai 350 gram. Hampir seukuran kepalan tangan. Ini ukuran jantung. Jadi jantung itu fungsi utamanya memberikan darah dan beroksigen, darah yang mengandung oksigen, ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Nah, ini fungsi jantung yang kita ketahui secara umum. Jadi jantung itu lebih dominan terletak di sebelah kita lihat ya. Jantung. Kita bagi. Ya, jantung dominannya sebelah kiri, Ustadz. nah, kiri, alhamdulillah. Nah, kita lihat ya, dia ada di kanan, ada di kiri, tapi dominannya dia terletak di sebelah kiri dada. Dan dia dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi di sana ada arteri, ada jalur pena gitu. Jalur penanya terbagi banyak. Nah, itu banyak penjelasannya di internet, silahkan lihat saja kalau pengen kenal jantung. Nah, kita ketahui ini fungsi jantung yang paling utama. Jadi jantung sangat berkaitan sama pemompaan darah di dalam tubuh. Nah, ini hal yang kita dasar. Untuk orang dewasa, tekanan darah normalnya itu adalah 120/80 mmHg. 120 itu menunjukkan tekanan darah vertikal yang berkontraksi disebut dengan tekanan sistol. Tekanan sistol. Kalau yang 80 itu menunjukkan tekanan darah vertikal relaksasi dengan disebut diastol. Nah, jadi kita harus tahu nanti ketika kita mempelajari tentang tensi darah, nah kita bisa lihat, atau kita nggak punya tensi, tapi kita bisa dengan diagnosa nadi. Apakah ini normal, apakah ini rendah, ataukah tinggi, itu bisa dengan nadi. Jadi kita ingat, jantung ini permasalahannya biasanya adalah permasalahan tentang hipertensi. Nah, di sini Ana menjelaskan bahwasanya jantung yang kita bahas ini bukan hanya fungsi dan bagian-bagiannya saja. Di mana kita tahu jika hipertensi ini berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi. Apa saja pengakibat terbesar dalam jantung yang menyebabkan hipertensi, penyakit jantung? Hipertensi, darah tinggi ini sangat dominan berkaitan sama jantung. Ini dikarenakan makanan yang susah diolah. Semakin susah mengolah makanan yang kita makan, nah itu membuat kinerja jantung atau apinya jantung bekerja lebih berat. Apakah itu daging contohnya? Terus makanan yang diasinkan, yang asin-asin. Nah biasanya ini yang disukai oleh ibu-ibu, yang asin-asin. Tapi ingat, permasalahan jantung sebenarnya, jantung termasuk ke dalam organ dada, di antara paru dan di sebelah kiri. Ini sebelah kiri sini jantung. Jantung karena dia apinya tubuh, dia termasuk ke dalam organ jiwa. Kalau kita permasalahkan tentang hipertensi, adalah masalah tentang makanan asin dan makanan yang susah diolah, itu benar. Tapi yang paling utama adalah berkaitan sama emosional.
Nah, dari hal ini kita tahu permasalahan jantung berikutnya, permasalahan emosional pada jantung itu akan mengakibatkan hipertensi yang dominan. Nah, ini yang kita pelajari tentang organ, tentang tentang fungsinya, posisinya, penyebabnya. Nanti ini akan masuk ke dalam pembahasan diagnosanya. Kita tahu yang berikutnya adalah masalah jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Masalah jantung koroner ini adalah masalah-masalah yang sering kita dapatkan kasus jantung. Apa penyebab hal terbesar itu? Karena jantung merupakan organ jiwa, maka masalah jantung koroner ini adalah sesuatu yang sudah hilang ketenangannya, sesuatu yang sudah berlebihan was-wasnya, sesuatu yang sudah berlebihan akan ketakutannya, akan urusan yang bukan packingannya. Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah maut, kayak gitu. Itu berlebihan. Inilah yang merusak organ jantung, menyebabkan jantung koroner. Perlu diingat, penyumbatan darah terhadap jantung itu bukan karena sumbatan aliran darahnya saja, tapi sudah hilangnya ketenangan jantung. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembalikan dulu ketenangan ini dengan cara takdir. Problem-problem masalah jantung. Kita harus percaya akan takdir. Kita harus serahkan tawakal kepada Allah, dan kita harus syukuri hari ini apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan. Nah, inilah yang bermasalah pada jantung. Kita lihat apa saja gejala-gejala yang apabila berkaitan dengan jantung yang terganggu atau jantung yang akan bermasalah nantinya. Biasanya ada terasa nyeri di dada, nyeri, hilang, gejala. Terus sering kesemutan atau sering kram, karena jantung adalah organ di tengah, sentral, dia akan mempengaruhi ujung-ujung bodi tubuh kita. Jadi ujung tangan, ujung kaki itu akan bermasalah, terasa dingin, baal, kesemutan, ini sudah merupakan gangguan dari jantung. Kaki, karena paling ujung, paling bawah, paling jauh, itu akan mudah bengkak. Sering kelelahan, ini juga masalah yang terdapat pada jantung. Dapat dipahami? Kira-kira insya Allah tidak kecepatan ya. Mohon maaf apabila ada suara-suara bising. Soalnya anak lagi di luar, di teras. Ya, ini pembahasan tentang organ jantung. Kira-kira sudah paham ya? Insya Allah Ustaz, paham. Kita masuk ke organ kedua, yaitu paru-paru. Kita lihat. Paru-paru ini merupakan organ termasuk ke dalam organ pernapasan. Dimulai dari mulut, kerongkongan, sampai ke paru. Paru ini organ yang paling penting dalam sistem pernapasan karena dia bekerja erat dengan jantung. Kan jantung itu memompa darah, tapi dia membawa oksigen yang sudah diolah oleh paru. Nah, ini fungsinya. Oksigen yang diolah paru dibantu oleh jantung. Jadi permasalahan jantung juga bisa mempengaruhi paru. Salah satu contohnya adalah permasalahan pernapasan bisa jadi itu dikarenakan jantung dan parunya tidak bekerja dengan maksimal, bukan hanya masalah paru. Jadi berkaitan erat ya antara jantung dan paru. Mari kita lihat. Untuk paru. Paru ini berada di ini ya, paru ya. Bisa dilihat ya. 1, 2. Simetris ya. Berarti dia berada di dua sisi, antara kiri dan kanan. Nah, paru ini sangat seimbang antara rongga kiri dan kanan.
Permasalahan dalam pernapasan paru itu akan mempengaruhi dua hal, yaitu permasalahan fisik dan permasalahan psikis. Karena paru juga termasuk organ yang terdapat di dalam dada. Jadi dia organ dada, organ termasuk organ jiwa juga. Tapi dia tidak sedominan jantung yang bermasalah. Jadi paru itu sangat dipengaruhi dengan keletihan fisik dan keletihan psikis. Karena dia berada simetris di antara kiri dan kanan. Fungsinya tadi sebagai pembantu pernapasan, dia sangat erat kaitannya dengan jantung, makanya orang permasalahan paru bisa mempermasalahkan juga jantung. Paru sifatnya adalah kering. Paru lemah dengan kelembaban. Kelembaban pada paru akan mengakibatkan permasalahan pada kulit. Kelembaban pada paru akan mempermasalahkan pada kepala. Bukan pusing ya, kayak rambut rontok. Gitu. Permasalahan-permasalahan kulit. Kita lihat, ketika paru ini bermasalah, dia akan dipengaruhi oleh dua hal yang Anda bilang tadi, yaitu masalah fisik dan masalah psikis. Apa saja permasalahan yang didapatkan paru? Kita tahu penyakit asma, sesak napas. Ini adalah permasalahan penyempitan yang terjadi di paru. Penyempitan yang terjadi di organ paru karena suplai oksigen ke paru itu rendah. Hal ini disebabkan karena apa? Bukan cuma karena penyempitan oksigen itu, tapi dipengaruhi oleh kesedihan yang berlebihan, yang belum diselesaikan. Permasalahan paru berikutnya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan THT. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan THT ini adalah pengaruh dari paru sebelah kanan karena keletihan. Makanya untuk sakit-sakit sederhana dari gangguan paru, itu bisa kita obatin dengan cara sederhana saja. Seperti batuk, seperti napas pendek, ngap. Itu bisa dengan terapi-terapi sederhana. Kenapa? Karena dia masalahnya ada pada permasalahan keletihan. Permasalahan karena lembabnya paru yang disebabkan karena makanan, yang disebabkan karena kebiasaan, yang disebabkan karena cuaca suhu dan musim, yang disebabkan ketika cuaca suhu dan musim kita makan makanan yang salah yang memberatkan kerja paru. Contoh, musim hujan kita terlalu banyak makan buah, itu melembabkan paru. Terus yang menjadi masalah paru berikutnya itu adalah masalah gerak. Orang yang kurang dalam bergerak, nah ini juga akan melembabkan parunya. Dengan pergerakan, olahraga, stretching, apapun, itu akan membuat kinerja paru tetap stabil, kering. Nah, sifatnya kering. Jadi, paru itu sangat berkaitan dengan pergerakan. Sudah bisa dipahami? Insya Allah nggak kecepatan ya. Insya Allah. Ya. Nah, kenapa kita mempelajarin ini hari ini? Kita nggak ngebagikan paru ini terdiri dari jaringan ini, paru ini terdiri dari ini enggak. Karena itu banyak, kalau di internet itu banyak. Tinggal kita pengen baca atau enggak. Karena kita nggak ngejelasin kebagian itu, kenapa? Ya, kalau kebagian dalam seperti itu, nanti kita harus belajar tentang spesialis penyakit dalam pada paru. Nah, sedangkan kita untuk mempelajari diagnosa, kita hanya mempelajari gangguan dan penyakit atau apa saja yang mempengaruhi paru tersebut. Coba kita lihat apa saja permasalahan pada paru. Sesak napas, batuk, permasalahan kulit seperti alergi,
gatal, luka, sering berlendir mengeluarkan dahak, banyak berkeringat di malam hari, napas terengah-engah. Nah, ini merupakan gangguan-gangguan masalah gejala pada paru. Ulang ya, sesak napas, sering batuk, permasalahan kulit seperti alergi, gatal-gatal, dan sebagainya, sering lendir, bahkan bersin di pagi hari, itu menandakan paru sedang melakukan detoksifikasi. Banyak keringat di malam hari, napas pendek dan terengah-engah. Ini adalah bagian dari masalah-masalah paru. Memang sebagian kita udah pernah belajar ini kemarin, tapi sedikit. Sekarang kita ke organ hati. Hati-hati dengan hati. Ini hati ya. Ada di kiri, tapi lebih dominan di kanan. Oke, mari kita lihat hati. Hati ini terletak di sisi kanan rongga perut. Jadi dia udah di bawah tulang rusuk kita nih. Fungsi hati itu adalah yang pertama dia penyaringan zat. Zat-zat yang terkandung yang berbahaya yang dioper jantung, kan jantung menyampaikan oksigen dan darah nih. Di hati itu disaring darah-darahnya itu. Dipisahkan antara racunnya, gitu, lemaknya, dan lain-lain. Sehingga darah yang dihasilkan setelah dari hati itu adalah darah-darah yang benar-benar darah aktif. Jadi, selain dia memisahkan menyaring, dia menyimpan vitamin dan mineral. Dia juga mensekresi asam amino. Lalu, hati juga berfungsi untuk memecah lemak yang ada pada darah ketika dialirkan dari jantung tadi. Nah, berarti fungsi hati ini penyaringan nih. Dan dia memecah lemak dan juga mengolah glukosa menjadi gliko, mengolah gula menjadi tenaga dengan bantuan pankreas. Nah, ini fungsi hati. Hati terletak di sebelah kanan. Kanan berarti ya, sini. Sini hati. Bukan sakitnya tuh di sini, tapi sakitnya tuh di hati di sini, Pak. Kita dapatkan hal tersebut mengakibatkan masalah hati ini akan lebih dominan dipengaruhi oleh keletihan fisik yang dikarenakan kebiasaan. Tapi hati ketika sudah dikena atau bermasalah bagian fisik dan kebiasaan, dia akan bisa melemahkan bagian psikis karena dia berada juga di sebelah kiri dominan. Hal inilah yang mendapatkan hari ini penyakit-penyakit masalah liver. Kita tahu ya, masalah pada liver itu kalau kata orang gara-gara pola tidur, pola makanan yang terlalu banyak mengandung racun. Benar? Benar. Pola yang tadi yang dipengaruhi oleh musim. Hati ini suka yang bersifat mudah dicerna, makanan-makanan segar. Hal ini kita dapatkan gangguan hati ini akan mempengaruhi tidur. Ketika masalah organ keletihan atau sesuatu yang dipaksakan ini akan mempengaruhi masalah tidur. Nah, ini ketika kita bermasalah tidur atau kayak insomnia kayak gitu, itu akan mengganggu hati. Hati akan berkaitan dengan keseimbangan bagian pundak dan kepala. Hati berkaitan sama organ limpa.
Ketika kita susah tidur atau jarang tidur akan mempengaruhi hati. Hati akan mempengaruhi limpa. Yang terjadi adalah kita akan gampang masuk angin. Yang terjadi adalah kita gampang pusing di bagian pundak terasa berat dan belakang terasa berat. Tapi hal ini dipicu bukan cuma salah pola tidur sebenarnya. Kita lihat dominan kiri hati ini akan mengakibatkan seseorang itu dikarenakan sifat psikisnya apa itu ngerasani, yaitu berpikir buruk pada saudaranya sendiri, berpikir buruk pada orang lain. Bahasanya itu ngerasani. Berpikiran jelek kepada saudara kita sendiri. Berpikiran sesuatu yang kurang baik kepada orang lain. Ini yang mengakibatkan kerusakan hati yang mempengaruhi bagian kirinya. Kalau hal seperti ini yang menjadi dominan ketika seseorang hatinya mulai terganggu. Makanya kita dapatkan ketika seseorang ini bermasalah antara hati dari keletihannya dan masalah kiri dari psikisnya, yaitu ngerasani, masih bersifat tidak bisa legowo. Mau contoh kita dibully atau kita dijelekkan, kita sangat benci, kita jelekan kembali orang tersebut kayak gitu. Nah, ini mempengaruhi hati. Nah, hal ini akan tercermin di wajah kaitannya. Karena hati sangat berkaitan dengan pankreas, maka hal apa yang akan menjadi gejala-gejala pada hati? Sulit tidur. Yang pertama, kepala terasa sakit di bagian hati empedu, itu di bagian kiri dan kanan. Kalau dia mempengaruhi limpa, nanti sakit kepalanya di bagian belakang. Kalau dia sudah mempengaruhi pankreas, itu biasanya sering haus. Vitalitasnya menurun. Sering buang air kecil. Kesemutan. Sering merasa lapar. Mudah lemah, letih, lesu, lunglai, layu, 5L. Ini permasalahan hati. Karena hati merupakan organ penyaring racun di dalam tubuh, dia akan mengganggu keseimbangan tubuh. Ini gejala-gejalanya. Masalah hati juga berkaitan dengan berat badan. Berat badan itu akan semakin menurun. Hati yang sudah mempengaruhi pankreas. Ya, dapat dipahami ini batasan hati. Lanjut ya. Selanjutnya adalah lambung. Ini ya lambung ya. Lambung itu dominan di kiri, besar banget nih. Posisinya adalah di kiri. Sedangkan sisa pembuangannya itu akan di kanan. Makanya semua masalah lambung dalam pengobatannya itu akan mempengaruhi fisik. Hasil dari pengobatan lambung itu akan terlihat di fisiknya. Contoh, dia akan muntah-muntah, mendetoksifikasinya, atau buang air. Nah, ini yang mempengaruhi. Kita lihat. Untuk lambung. Lambung ini adalah pemain kunci di dalam organ. Dia merupakan bagian dasar dari sistem pencernaan. Kalau kita lihat, bahasanya lambung ini seperti buah pir.
Dia terletak di rongga perut antara kerongkongan dan usus. Jadi, organ pencernaan yang paling akhir ini di lambung nih. Dalam makanan itu berhenti ketika diolah. Di dalam lambung, ini terdapat asam. Dia terdapat multibilik yang menjadi rumah untuk bakteri khusus yang menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan dalam tubuh. Lambung ini akan mengeluarkan asam, yaitu asam klorida, yang menjaga tingkat pH di dalam tubuh. Sehingga ketika kita makan, makanan itu akan gampang dihancurkan, dicerna. Contoh nih, kita makan bulat-bulat, gitu makan. Itu ketika di tenggorokan, ketika sampai di organ, sampai sebelum nyampe ke lambung, itu masih bentuknya sama. Tapi ketika di lambung, asam yang dikeluarkan oleh lambung, asam klorida yang dikeluarkan oleh lambung, itu menghancur, memecah. Ketika sudah dipecah asam oleh lambung, dia membusuk dan dihancurkan oleh bakteri yang ada di dalam lambung. Dia terletak dominan di sebelah kiri. Terjadinya proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian. Bagian atas itu kardiak, bagian tengah itu fundus, dan bagian bawah itu pilorus. Jadi 3 bagian nih lambung. Atas, tengah, bawah. Kalau kardiak, bagian atas ini berkaitan sama hati. Makanya asam lambung itu pasti akan melemahkan hati dan akan melemahkan paru kalau dia naik ke atas. Orang yang bermasalah asam lambung akan berkaitan sama hal itu. Kalau pilorus, itu berkaitan dengan usus 12 jari. Makanya lambung karena dia sentral, karena dia kunci, pemain kunci, dia akan melemahkan organ. Mau dia lepas asamnya ke atas, dia merusak organ lain. Kalau dia lepas asamnya ke bawah, dia akan merusak organ lain. Kalau pilorus dengan usus 12 jari, dan kalau kardial pilorus, itu mengatur masuknya kekurangan makanan dari lambung. Keluar masuk makanan. Jadi yang dipengaruhi itu, kalau lambung itu ke atas, hati, paru. Ke bawah, limpa, sama usus. Jadi ususnya bisa usus besar, bisa usus halus. Kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada pada lambung. Seperti biasa, karena lambung ini dominannya sebelah kiri, maka ia dipengaruhi oleh psikis yang paling dominan. Apa permasalahan lambung yang dapat kita jumpai? Biasanya katanya di luar sana gara-gara makan tidak teratur. Terus karena apa lagi? Karena makan telat. Karena makan makanan yang asam. Ini berkaitan sama makanan semua. Pengaruh lambung. Apakah itu benar? Sangat benar. Tapi apa yang paling mempengaruhi lambung? Karena dia dominan di kiri, lambung itu dipengaruhi oleh stres. Stres yang berlebihan sehingga mempengaruhi organ limpa yang akan ngebuat seseorang itu mempengaruhi hati. Sehingga dia hilang nafsu makannya, hilang. Semuanya dipikirkan. Nah ini yang dominan mempermasalahkan lambung. Makanya semua makanan tadi, telat makan, makan asam, semua yang masuk akan mempengaruhi lambung itu secara drastis. Nah, hal ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya untuk masalah lambung kita harus sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam artian memanajemen pemikiran kita untuk lebih positif saja dulu.
untuk lebih ya sudah melihat sesuatu itu yang baiknya dulu dari kacamata yang lebih baik saja, tidak dari jeleknya saja. Kita dapetin permasalahan lambung. Jadi kita manajemen tentang stres, bahkan lambung juga bisa dari sesuatu yang tidak diinginkan tapi harus dilaksanakan tapi dipaksakan. Ini lambung juga. Memaksakan sesuatu yang sudah bukan bagiannya lagi. Karena kita udah nggak ingin mengerjakan, ya udah tinggalkan dulu. Karena akan mempengaruhi lambung nantinya. Hilang. Ketika lambung sudah mempengaruhi organ jiwa sampai ke paru, paru akan mempengaruhi jantung. Disitulah baru muncul nyeri yang nggak tertahankan, itu bagian dari asam lambung. Kalau dia naik lagi ke atas, dia akan mempengaruhi kepala, sakit kepala sampai vertigo, itu juga termasuk dari asam lambung, bisa. Kalau dia maju ke depan, dia akan mempengaruhi mata terasa pedih, mata terasa sesuatu yang berat, kayak gitu. Ini dari asam lambung juga. Ketika dia turun lagi sampai ke hidung, dia akan terjadi polip. Dia akan terjadi sinusitis, penyumbatan hidung. Makanya organ kunci ini harus dijaga benar-benar. Ini adalah penyakit yang dikatakan Rasul paling banyak diderita umatnya. Kalau dia mempengaruhi bagian ke bawah usus akan mengeluarkan gas juga yang naik ke atas. Nah, ya, usus nanti akan berpengaruh pada masalah pencernaan. Jadi, kita dapatkan bahwasanya ketika organ ini dominan ke sebelah kiri, pengobatan terbaiknya adalah pengobatan ketenangan, sharing. Karena masalah yang dia dapatkan selama ini, asam lambung yang terus-menerus berbalik, GERD kah, emah kah, ini dikarenakan sesuatu yang rutin terjadi. Yang rutin berulang-ulang. Yang mengganggu sistem ketenangan, sistem kecemasan, kekhawatiran, yang berlebihan. Berikutnya ada organ apa? Ginjal. Kita lihat ya, ginjal. Ginjal ini simetris, ada di dua organ. Di bagian kiri dan bagian kanan. Ginjal. Ketika organ ini terbagi atas dua, bagian kiri dan bagian kanan, ini menandakan organ ini dipengaruhi oleh keletihan, dipengaruhi oleh fisik, kebiasaan, dan dipengaruhi sebelah kiri oleh psikis. Ginjal ini adalah organ yang berbentuk kacang merah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyaring darah yang ada di dalam tubuh manusia. Dia mengeluarkan semua limbah dan mengatur elektrolit di dalam tubuh. Jadi darah yang dibawa antara darah oksigen, darah, serta air yang ada di bawah, itu dipisahkan di ginjal. Terus dia akan memisahkan elektrolit sehingga mengekskresikan, menjadikan itu ureter, yaitu pembuangan yang nantinya jadi air kencing.
Dia akan mengontrol keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi kita dapatkan ginjal itu sifatnya lembab. Organ yang bersifat lembab. Dia suka dengan kelembaban. Tapi ketika organ ginjal sangat lembab, maka yang terjadi adalah keberatan fungsi. Kita tahu masalah-masalah yang terjadi pada ginjal. Masalah ginjal ini dikarenakan dia adalah penyeimbang air dalam tubuh, berarti masalah pembuangan. Yang pertama masalah buang air kecil. Karena dia berada di organ pinggang yang sejajar dengan siku, dan karena keletihan, dipengaruhi karena fisik, dan dipengaruhi karena psikis, maka dia akan berkaitan sama organ pinggang. Masalah keseimbangan pinggang. Sakit pinggang yang disebabkan otot, sakit pinggang yang disebabkan saraf kejepit. Ini dipengaruhi oleh organ ginjal. Asam urat itu dipengaruhi oleh organ ginjal. Berikutnya apa? Tekanan darah tinggi, ini juga dipengaruhi oleh organ ginjal. Lalu apa? Sering sakit kepala. Ini dipengaruhi oleh organ ginjal. Dan telinga berdenging. Ini juga dipengaruhi oleh organ ginjal. Ya. Dari kelima organ ini bisa dipahami terakhir adalah usus besar. Lengkap ya, usus besar dan usus halus nih. Posisinya ada di kiri dan ada di kanan. Memang agak berbeda pembahasan kita masalah organ, karena kenapa? Ini organ ini meliputi. Posisinya akan menentukan gangguan apa yang akan jadi permasalahan pada organ tersebut. Usus besar. Berapa panjang usus kita? Usus besar itu lebih kurang panjangnya kira-kira 5 meter. Dia terbagi dari 4 bagian. Ada sekum, ada kolon, ada rektum, dan ada anus terakhir. Dari 5 meter itu dibagi 4 bagian. Fungsi utama usus besar ini adalah menyerap air elektrolit. Makanya kelemahan ginjal tadi akan mempengaruhi usus besar. Dia menyerap air dan elektrolit dari sisa pencernaan. Dan akan menyimpan kotoran sampai diekskresikan, sampai dikeluarkan. Makanan yang tidak bisa dicerna di usus halus, itu akan menuju ke usus besar menjadi feses. Usus besar terdapat banyak bakteri. Kita tahu ya bakterinya, bakteri E. coli kayak gitu.
Nah, ini membantu untuk proses pembuangan di usus besar. Jadi, sisa makanan yang masuk ke usus besar itu harus banyak mengandung air. Karena kenapa? Karena tubuh memerlukan air, sebagian besar diserap kembali ke usus besar. Posisinya kita lihat, usus besar. Ada di kiri dan ada di kanan. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada usus besar. Karena ini masalah pembuangan, dia akan berkaitan sama BAB. Buang air besar tidak teratur. Buang air besar keras, sulit. Buang air besar sakit. Tapi apabila usus besar ini kotor atau sulit dalam bekerjanya, dia juga akan mempengaruhi kulit. Paru dan usus besar itu berkaitan dalam masalah kulit. Jerawat pada tubuh, pada muka, itu akan bisa mempengaruhi usus besar, tergantung posisinya dan usianya. Ketika seseorang itu berjerawat di atas usia 25 tahun, itu sudah merupakan indikasi penyakit. Apabila dominan di pipi, ini masalah lambung. Dominan di kening, ini masalah usus besar. Sering kentut, ini juga dari usus besar. Kita lihat permasalahan pada usus besar. Ketika makanan itu tidak terolah pada usus besar dan menumpuk pada pagi hari, itu akan menghasilkan lemak. Lemak-lemak yang akan mengganggu darah. Ya, biasanya disebut kolesterol. Ini disebabkan apa? Makanan-makanan yang tidak diolah, makanan-makanan yang banyak kita makan yang susah dicerna. Terus terganggunya organ pencernaan, seperti terjadinya masalah lambung. Nah, lambung dia akan bermasalah pada usus. Jadi kolesterol diperbaikin tuh lambungnya, ususnya, parunya. Tapi permasalahan di sini adalah permasalahan yang dominan dibagi karena dua. Ini permasalahan gerak. Usus, pencernaan, itu permasalahan gerak. Aktivitas gerak kita yang aktif itu akan memperbaiki paru dan usus. Jadi, semua organ yang ada di sebelah kiri ini semua organ yang terbagi sebelah kiri ini organ-organ yang dipengaruhi oleh psikis. Kita bisa tulis ini psikisnya kesedihan, ini psikisnya was-was khawatir yang berlebihan, ini psikisnya ketakutan yang berlebihan, ini psikisnya stres, ini psikisnya dikarenakan ngerasani berpikiran jelek kepada saudaranya, belum tentu kebenarannya. Ini psikisnya emosional yang tidak tertahan, ini psikisnya konsentrasi yang terganggu, ini psikisnya tekanan yang berlebihan, ini psikisnya malas, ini psikisnya tidak aktif, ini psikisnya usus. Kita tulis saja ya. Ini kesedihan. Ini yang mempengaruhinya was-was, khawatir, ketakutan.
Dicatat aja ya. Ini mempengaruhinya kesedihan. Ini dipengaruhi kekhawatiran, was-was yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Ini dipengaruhi karena sifat berpikiran suzon, berpikiran jelek yang belum ada faktanya. Ini berkaitan sama tingkat stres. Berarti dia meliputin semua hal yang bukan merupakan bagian, tapi diurusin. Yang merupakan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, ini ada di sini. Sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, ini ada di sini. Yang tidak sesuai dengan kemampuan, ini ada di sini. Ini tingkat emosional yang tidak tertahan, ada di sini. Pikun, sering pelupa, ada di sini. Tekanan yang berlebihan ada di sini. Rasa malas ada di sini. Kalau masalah dari kiri, psikis. Sekarang masalah dari kanan. Jantung, permasalahannya makanan yang susah diolah. Makanan terlalu asin. Paru, makanan, kebiasaan kurang gerak, makanan yang susah diolah, makanan terlalu berat, kebiasaan buruk yang dianggap baik. Ya, contohnya kayak merokok, gitu. Hati, begadang, memaksakan sesuatu yang sudah bukan bagian, memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan. Nanti ada pembahasannya. Lebih jauh lagi ada nanti ketika di psikis. Ginjal, minum air yang salah, kurang minum air, kebanyakan minuman bersoda, kebanyakan racun dalam tubuh, makanan-makanan yang susah diolah, makan malam. Kecepatan? Sudah dicatat? Kecepatan Ustadz ngomongnya. Ya, kalau kecepatan ngomong ya, biar anak ulang gitu. Soalnya nanti ini kata-kata ini akan dimasukkan ke diagnosa. Contoh nih, nanti ketika kita dapatkan diagnosa, kita tahu gejalanya adalah psikis dan fisik. Psikis yang melemahkan fisik. Kita tahu nanti di hati, kita langsung bahas aja. Oh, kebiasaan dulu tidur malam ya. Oh, masih berkaitan sama siapa? Belum minanasnya belum keluar. Nah, di situ kayak magic nantinya diagnosa itu gitu. Kayak dukun. Menebak-nebak. Tapi tidak, itu terjadi ketika kita sudah baca diagnosa lidah, kita bisa memahami itu secara detail. Makanya kita bagi nih. Ini nggak akan ditemukan di dalam kita belajar tentang organ. Kita akan temukan ini ya dengan kita belajar kesehatan Islam, pembagian organ ini sesuai dengan gangguan psikis dan fisiknya. Diulangin dari yang mana nih? Yang fisik ya? Yang psikis sudah kan? Ulang Ustaz. Ini permasalahan kesedihan yang berlebihan. Ini permasalahan was-was, khawatir, takut yang berlebihan. Ini permasalahan ngerasani, berpikiran jelek kepada orang lain yang belum tentu benarnya, yang membuat kita terganggu. Dendam bahasanya sebenarnya hati itu. Kita nggak mungkin membicarakan kejelekan orang lain ketika kita tidak mempunyai dendam di dalam tubuh. Kita nggak ngerasa kadang itu dendam. Kayak gitu.
Ini tingkat stres. Jadi melakukan sesuatu yang berlebihan. Semuanya berlebihan. Bukan ketakutan saja. Tekanan yang berlebihan. Sesuatu yang tidak diinginkan tapi dipaksakan. Keinginan yang tidak sesuai kemampuan. Ada di sini. Banyak nih, makanya orang stres. Contoh, tentang rezeki uang. Dia sudah memikirkan semuanya, ini dapat nih gitu. Tiba-tiba Allah berkehendak lain. Stres. Dia memikirkan bahwasanya ketika dia melakukan sesuatu ini bisa ngerubah seseorang yang dia sampaikan gitu. Ternyata orang tersebut tidak berubah sama sekali. Cuma iya saja gitu, nggak ada perubahan apa-apa dan nyakitin dia kembali. Stres. Karena kenapa? Ini bukan bagian packing jalurnya orang-orang Lampung ini. Padahal udah bukan urusan dia untuk merubah hati seseorang, untuk merubah hidup seseorang, untuk melakukan sesuatu yang belum dia jalani gitu. Nah, ini permasalahan orang-orang Lampung, perlu diingatkan kembali. Sekarang ginjal, ini tingkat emosional. Tekanan emosional yang berlebihan. Tekanan, pikun. Usus besar ini permasalahan malas. Permasalahan keinginan yang belum sesuai dengan kemampuan. Ambisius. Usus. Udah ya. Materi rekamannya dikirim ke Telegram, insya Allah. Sekarang kita lanjut nih. Sekarang fisiknya. Apa yang mempengaruhi keletihan fisik atau keseimbangan pada organ ini yang dominan sebelah kanan ini? Ini nanti akan nyambung. Ingat, materi yang ketiga ini akan nyambung nanti ketika pembahasan kita sudah materi yang ke-20 atau 20 atau 30 kan nanti nyambung ke sini lagi. Jadi ini diingat-ingat aja. Diulang-ulang. Paru. Makanan. Yang pertama, makanan terlalu lembab. Kebiasaan buruk yang dianggap baik mempengaruhi paru. Dia ngerasa tubuhnya sehat-sehat saja karena jarang olahraga. Nah, itu kebiasaan buruk yang dianggap baik. Dia ngerasa tubuhnya ini baik-baik saja, cuma gejala-gejala ringan. Padahal makanannya di musim hujan itu sibuk makan buah. Kebiasaan buruk yang dianggap baik. Yang mempengaruhi jantung, makanan yang susah diolah. Masih berkaitan sama makanan. Makanan yang tidak tepat ketika waktunya mempengaruhi jantung. Kelembaban mempengaruhi jantung. Apapun yang berkaitan sama mematikan api. Terlalu dingin. Mempengaruhi jantung. Fisik ya. Kalau hati, yang mempengaruhinya adalah kebiasaan tidur. Melakukan pekerjaan yang rutin di malam hari yang mengganggu. Ginjal, masalah minuman bersoda, minumnya malam terlalu banyak, salah minum, kekurangan minum juga mengganggu ginjal. Minuman berwarna mengganggu ginjal. Kebanyakan masukin racun mengganggu ginjal. Seperti micin-micin gitu. Usus besar. Ini berkaitan sama makanan. Makan malam, usus besar. Hanya orang-orang makan malam rutin, itu bukan cuma punggung yang sakit, tapi perut jadi sentral. Maju.
Kalau dia berkaitan sama malas dan keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan, berarti di sini permasalahan usus untuk fisik itu masalah makanan yang susah diolah di malam hari, kebiasaan makan malam. Yang kedua, kebiasaan buruk yang dianggap baik juga mempengaruhi usus, karena usus berkaitan sama paru. Permasalahan kulit, permasalahan usus, permasalahan paru. Jadi kebiasaan buruk yang dianggap baik, nah ini juga mempengaruhi usus. Saya. Nah, lengkaplah masalah organ kita hari ini. Ini organ vital yang bisa dibaca di lidah. Ada pertanyaan, saya belum masuk Telegram, Ustaz. Di grup sudah Ana kirim linknya. Nanti di-scroll aja ya. Padahal. Kalau untuk rekaman, Ana bingung ya. Soalnya di Telegram itu dari gelombang 1, 2, dan 3 udah masuk. Semuanya. Jadi kalau Ana kirim yang sekarang, gelombang 1, 2 sudah dapat. Kalau Ana kirim yang rekaman nanti ketika jam 10 sampai jam 12, nah sedangkan teman-teman yang gelombang 3 belum dapat pembelajaran itu. Kita sudah baca lidah langsung. Membacaan lidah dengan nutrisi dan organ. Udah ngebaca lidah tiap hari, 2 lidah, 3 lidah lah. Kalau untuk yang kelas siang. Karena dia sudah selesai tentang materi psikis yang mempengaruhi reproduksi, sudah selesai. Mungkin dipisah Ustadz untuk Ya, Telegramnya. Ya. Tapi kalau dipisah, Telegram itu terlalu banyak, maksudnya sayang. Atau Ana bikin grup saja yang untuk ini, untuk video khusus yang kelas ini. Tapi nanti Ana bikin grup yang teratur semua uploadannya. Atau mau di YouTube aja walaupun jelek kayak gini tampilannya. Ya nggak apa-apa Ustadz di YouTube, jadi bisa dilihat lagi Ustadz, bisa dipelajari lagi. Oke, berarti di YouTube aja ya. Karena kalau di Telegram, kalau saya kumpulnya di grup aja Tad, gitu, karena takutnya untuk pembelajarannya. Untuk murojaah Ustadz. Kalau saya kalau di Ana grup. share via suara, mungkin bisa cepat karena nggak nunggu lama. Rekaman suara. Jangan suara Ustadz, soalnya terapinya nggak kelihatan. Nah, kalau selain suara mungkin agak lama, karena kenapa processing gambarnya lama, yang pertama hampir setengah hari. Nah, yang kedua kadang dia gagal, nah itu yang jadi masalah. Ya, bagaimana baiknya, Tad? Ustadz biasanya di YouTube. Ini aja, insya di Allah YouTube, di YouTube. bisa di grup Ustadz. Ya, di YouTube nanti Ana pisahin aja ya. Ini untuk pembelajaran yang kedua, yang ketiga. Iya Ustadz, seperti itu Ustadz. Baik. Iya, kalau gitu terbaik apa Ustadz lah, monggo. Yang penting kita bisa untuk murojaah setiap saat. Betul. Ya, insya Allah para praktisi, Ana yakin di sini 90% udah praktisi lah, sama kayak di kelas-kelas sebelumnya. Tapi mungkin ini memang pembelajaran yang baru didapat, karena memang ini penjelasan rinci. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Aktif bertanya, silakan. Assalamualaikum, Tad. Ini Zelani, Tad. Mau tanya nih, Tad. Ini kan dari fungsi organ, ya, fungsi dari melihat fungsi organ dan berbagai macam jenis penyakitnya. Kapan dari metode Tibun Nawawi maupun metode Cina, kapan waktunya masing-masing organ tersebut akan dibekam basah, bekam kering, bekam api, dan moksa? Kapan di waktunya, Tad? Seperti penyakit yang baru diterangin Ustaz tentang masalah organ ini. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Syukran, Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Kalau ditanya kapan waktunya sesuai dengan gejalanya, apakah harus dibekam basah, bekam kering? Nah, ini sebenarnya pertanyaan lebih lanjut ya dalam penanganan penyakit. Sebenarnya Ana kenapa hadir? Ana nggak masuk ke teori yin yang kayak gitu. Teori 5 unsur Ana nggak masuk ke situ. Ana berusaha untuk bagaimana kita sebagai praktisi nanti itu memberikan sebuah solusi yang tepat, jalan yang tepat, ketenangan yang tepat bagi pasien yang ingin belajar. Belajar dari penyakitnya yang dia rasakan, bukan mencari kesembuhan. Dia mencari solusi terbaik, bukan hanya kesembuhan, tapi kembali ke jalannya dari apa yang dia tidak pahami sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan masalah yin yang, nanti Anda tinggal kirim materinya saja. Kapan waktu terbaik terapinya? Contoh nih, kalau dalam Ana studi kasus, kita itu sebenarnya udah pembahasan nanti penanganan kasus di materi 19 ya.
Kenapa Anda bilang pengenalan organ saat ini akan berkesinambungan ketika belajar diagnosa secara utuh. Studi kasus Anda dapatkan ketika Anda diagnosa, oh ini permasalahannya adalah masalah ginjal. Penanganan terapi apa yang terbaik? Anda lihat dulu dominannya dikarenakan psikis atau fisik, karena bisa terlihat jelas nanti di lidahnya. Oh ternyata masalah psikis, berarti dia datang sudah tidak perlu dulu. Tidak perlu untuk diterapi. Dibenarin dulu psikisnya dengan konsultasi yang benar. Dalam artian kata, beliau ini tidak bisa mengontrol emosinya selama ini. Ini yang menyebabkan kegagalan dia, kegagalan organnya sampai saat ini. Lepaskan dulu semua itu dengan keridoan. Hari kedua datang, barulah kita berikan penanganan. Berikutnya baru kita beli herbal yang cocok, yang tepat ketika memang satu organ saja tidak melemahkan organ lain. Cara penerapian anak seperti itu. Kalau ditanya ke anak terapinya apa, setiap bertanya tentang diagnosa, anak pastikan dulu ini lebih dominan kemana kita belajar hari ini. Karena setelah kita mau belajar diagnosa, kita tahu runtutan solusi, bukan penanganan terapi ketika orang datang sakitnya apa, jamnya kapan. Nah, disinilah agak ada perbedaan antara cara penanganan anak dengan cara teori-teori praktek yang pernah kita pelajarin di seminar-seminar. Ya, kayak gitu lebih kurang. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dr. Fahir nih masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat banget nih. Ada lagi pertanyaan? Paham ya masalah organ ya? Jadi gini loh maksud Anda tuh, ketika kita sudah menjadi seorang praktisi di luar sana, bukan sebuah penanganan terbaik agar kenyamanan pasien yang kita dapatkan tidak, tapi solusi bagaimana pasien itu tertarik dengan dunia kesehatan Islam yang sangat sederhana. Jadi gini, ketika kita sudah memahami dasar organ, nanti kita memahami dasar diagnosa, nanti kita pendalaman diagnosa. Orang datang tanpa anamnesa, kita langsung bilang, Bu, kenapa kok sampai hari ini masih terlalu sedih? Ada apa yang terjadi? Padahal dia baru masuk atau baru pegang tangan. Nah, hal ini akan membuat sesuatu yang berbeda dalam dunia pengobatan. Iya, orang ini dukun gitu kan, tapi enggak, kita kaji lagi gitu nanti. Bu, saya melihat Ibu memendam kesedihan yang begitu dalam. Jadi hari ini Ibu datang ke sini ngapain? Oh, saya merasakan gejala ini, sesak napas ini. Jadi enak berceritanya tuh enak gitu. Jadi memberikan solusi dari gejala yang dia rasakan itu tepat. Gitu. Contoh, Anda dapat studi kasus kanker payudara. Ketika Anda diagnosa lidahnya, termasuk dominan kepenyempitan pembuluh darah. Hal ini sudah akan terjadinya pemecahan pembuluh darah di sana. Tapi ternyata yang dominan yang terjadi adalah hal ini dikarenakan masalah pada paru, yaitu kesedihan yang ditanam bertahun-tahun sehingga mengakibatkan tekanan di dalam tubuhnya menghasilkan sebuah kekecewaan yang berlebihan. Dipendam. Kata Ana, dalam pengobatannya, ya konsultasi 2 bulan itu cuma untuk menyelesaikan masalah habluminanasnya saja tanpa dikasih herbal, tanpa ditanganin terapi dari jarak jauh. Qadarullah ada perbaikan dari sisi wajah, dari sisi semangat, dari sisi keinginan, dan qadarullahnya dari penerimaan dia atas penyakit yang dia derita bertahun-tahun, yang tadinya ketika kita bantu atau kita rawat atau orang sekitar yang merawatnya, dia cuma hanya berkata, kalian tidak merasakan pedih yang saya rasakan. Karena kenapa? Setiap penyakit yang dipengaruhi psikis yang begitu berat, itu berkaitan sama hati. Hati, apakah hati itu sudah menutup untuk orang karena tidak merasakan apa yang dia rasakan? Atau memang hati itu ditutup karena sesuatu yang terus masuk? Nah, itu dibuka dulu. Nanti pas dikasih herbal, barulah kerasa perbedaan yang signifikan. Tanpa penanganan terapi sedikit pun akhirnya. Jadi kita bisa tetap nanganin pasien walaupun jarak jauh, walaupun via telepon, kayak belajar sekarang gitu.
tetap bisa mendapatkan sesuatu yang utuh, walaupun kita tidak bertatap langsung atau melihat langsung, bertemu langsung. Tidak langsung, kayak gitu. Tidak langsung melakukan interaksi lah. Ana pengennya seperti itu, karena kenapa? Terkadang seseorang, bahkan Ana bilang ya, di Eropa itu psikiater lebih laris daripada rumah sakit. Di mana orang rutin ke psikiater dibanding pengobatan di rumah sakit. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nih. Insya Allah ya, nanti ketika kita sudah belajar bertahap nih, kita akan tahu, oh ternyata ini loh fungsi diagnosa yang seutuhnya itu seperti apa. Oh ini loh fungsi solusi yang selama ini yang agak berbeda dari kita praktisi gitu. Berarti bukan berarti jelek praktisi, enggak sama sekali. Ini adalah pelengkap, kalau kata orang diagnosa mata 99%, nah inilah pelengkap dari kita belajar selama ini seminar-seminar praktisi, penanganan terapi. Ya, ini nggak ada yang bertanya lagi. Paham ya? Alhamdulillah nih kalau paham semua. Insya Allah, Ustadz. Setelah besok kita sudah paham tentang organ, kita mulai membaca diagnosa tangan, tentang diagnosa nadi, dan beberapa hal yang berkaitan sama penyakit, bahkan nanti baru kita masuk bagian lidah. Insya Allah. Pekan ketiga itu kita sudah masuk baru bagian lidah. Nanti dalam akhir bulan, akhir pekan keempat ya, dalam 1 bulan, bukan bulannya yang di akhir, enggak. Pekan keempatnya, itu kita sudah belajar lidah dengan bentuk. Yang kita bagi bentuk itu terbagi atas warna, terbagi atas sifat, terbagi atas ciri, terbagi atas 4 hal. Bentuk, sifat, warna, ciri, bentuk, warna, sifat, ciri. Ya, bentuk, warna, sifat, ciri. Warna saja nanti terbagi dari ada 6 nanti, banyak lagi. Insya Allah. Insya Allah yang penting istiqomah ya. Karena kenapa? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ilmunya nggak putus kalau kita istiqomah. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Kalau nggak ada yang nanya nih. Cukup dulu, Ustadz. Mau ambil rapot anak ini. Keren, jazakallah khair. Kita tutup dulu ya. Karena nanti anak mau kelas lagi. Ya, lebih dan kurang kita tutup pematerian kita tentang organ hari ini. Nanti kurang-kurangnya anak tambahin di grup aja. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallahu khairan. Lebih kurang mohon maaf ya, karena masih dalam penyampaian anak, mungkin masih banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.